the material. Okay. Yes. Yeah. Can you see my screen now about PPT files? This is vowels and consonants about. Yes, sir. I'll try. Yeah, let's talk a little bit about briefly about vowels and consonants. So in English, in phonology, usually V stands for vowel and C stands for consonant. In English phonology, vowel is also called central sound of the syllable, and consonant is called outer or shell of the syllable. So if you see the symbols like here, means that the word is derived from three letters, and the first letter is consonant, and the second is vowel, and ended by consonant also. So this is only symbols. Yeah. Okay. Yeah. For example, like this, Tony is very pleased with the results. Means that guys, this is a phonetic symbol sounds. Jadi biasanya kita menuliskannya secara international like this, seperti ini. Kalau katanya sih untuk bentuk kata yang sebenarnya bentuk lettersnya ini ada di seperti yang di atas. But when we learn about phonology or phonetics, we learn about phonetic symbols. Ya. So Tony adalah bunyi dari kata Tony seperti ini ya. So later on we'll discuss a little bit about phonetic symbols ya. Jadi Tony is, jadi like here, O itu simbolnya adalah V vowel. Ya, this is diphthong O. Oke, this is kalau dituliskan berarti t, ini berarti C, V, C, V seperti itu ya. Tapi di sini yang dituliskan hanya vowels. Oke. Ya, jadi di sini kalian hanya memahami bagaimana bentuk outer and central sounds ya dari symbols ya, V and C. V for vowel, C for consonant. Okay, syllabic consonants. Apa sih yang disebut dengan syllabic consonants? When you listen to the sound of letter button, jadi sebenarnya di situ ada akhiran e dan n yang bunyi e-nya itu tidak jelas terdengar. Tapi n itu di kata button itu disebut dengan syllabic consonant. Artinya konsonan meskipun dia ini satu huruf, tapi disebut dengan silabel. Silabel itu berarti sekali ucap kan. Jadi ini di kata button ini jadi dua ucap dengan adanya syllabic consonant n. Sepertinya bunyi e di sini kalau dituliskan di atas dia karena dia tidak jelas terdengar, button. Nah, ini disebut dengan syllabic consonant, N, L, R. Jadi konsonan yang menjadi sebuah ucapan, ya, meskipun huruf, tapi di dalam kata itu dia sekali ucap, syllable, ya, dengan adanya bunyi yang tidak terdengar dengan jelas, ya. Tapi N, O, R ini terpisah silabelnya dari kata bat, lit, teach, ya. Oke, jadi dia menjadi dua konsonan, tapi konsonan terakhir ini disebut dengan syllabic consonant karena di sini ada bunyi e, vowel sound e, ya, central vowel e yang sebenarnya ada tapi tidak terdengar dengan jelas. Simbolnya itu ada tanda bukan tanda kutip ini ya, seperti titik di bawah hurufnya. Jadi ini disebut dengan syllabic consonant N, O, dan R ya. Jadi kalau kamu menemukan schwa sound, ini disebut dengan schwa sound, E ya, itu disebut dengan syllabic consonant. Okay, we go on to the next subtopic. This is about phonetic
features. Jadi features itu adalah permukaan. Jadi when we learn about phonetic, we learn the features. There are 3 features in learning phonetic symbols. So we learn also manner, how the instruction comes from our organ speech. Place means which organ speech that we use to sound the letter or the word. Yeah, voicing, is it voiced? Does our vocal cord vibrate or not? So that's called voice or voiced or voiceless. Ya, jadi 3 hal ini kita mempelajari secara khusus ketika kita mempelajari bentuk dari fonetik itu sendiri. Ya, oke. This is usually seen or learned in phonetics. Ya. So this is called manner of articulation in the left side, yeah, and in the right side, this is called place of articulation. Manner tadi bagaimana organ bicara kita itu bunyi, bagaimana bunyi itu keluar, apakah dengan obstruction, dengan gesekan, apakah dengan bunyi samping, ya. Jadi ini ada di sini manner of articulation, ya, ada fricative, fricate, nasal, liquid, glide, stop. Ya. Sedangkan kalau yang voicing juga termasuk ke dalam manner, tapi dia hanya ada 2 ya, voiceless and voiced. Jadi setiap manners itu dibagi juga apakah dia voiceless, apakah dia voiced. Okay, related to place of articulation, the place the sound starts and ends. Ya. Bilabial, labiodental, dental, alveolar, palatal, velar, glottal. In bahasa Indonesia, bilabial we use 2 bibir kita ya to to pronounce the sound ya. Okay. And labiodental means lips and dentals, means we use our lip and also our teeth ya to pronounce or to yes, to pronounce the word, to produce the sound, yeah. And dental, we use only our dent, our teeth, yeah, to produce the sound. And alveolar means alveolar ridge next to the upper teeth, and then next to upper teeth, the skin, that is called alveolar. And this is also commonly called alveolar ridge, yeah. When you touch by the tongue of your tongue, the tip of your tongue, like this, the tip of your tongue touches the skin behind your upper teeth. That is called alveolar ridge. And palatal, that's the hard and soft palate, yeah, palatal. When you pronounce the sound, or when you produce the sound of yeah, that's the tongue of our tongue touch the palatal features, the palatal soft palate ya. Velar means in bahasa Indonesia ini apa namanya, kalau yang sering kena duri di sini apa namanya, Clara? Anak tekak ya. Jadi itu disebut dengan velar. Ini bagian belakangnya ini seperti ada apa namanya itu ya, anak tekak, daging yang seperti daging yang tumbuh ya, dan itu berlendir, itu disebut dengan velar. Glottal, that's our batang tenggorokan kita ya, the vocal passage, that's called glottal ya. Okay. Yeah. Nah, when we listen to the plosive sounds, the sounds that are pronounced is p, b, c, d, k, g. Semuanya langsung diperhatikan langsung ya, biar ingat ya. Disebut dengan plosive berarti completely blocked. Jadi kita menggunakan kedua bibir kita, apa namanya, p, b, kedua bibir ya. Tetapi bunyinya itu langsung cepat berhenti. Jadi p, b, itu namanya, kalau diterjemahkan plosive itu ledakan, meledak ya. Ada bunyi h ya, p, b. Nah, begitu juga dengan c, d. Ketika kita c, d menggunakan gigi kita ya, dengan
dengan alveolar ridge kita itu, gigi dengan alveolar ridge, tapi dia plosive. Nah, ge menggunakan vocal passage ini, ge itu disebut dengan plosive sounds juga. Jadi plosive sounds ada 6 ini ya, be, de, ge. Oke, yang fricative, in bahasa Indonesia saya selalu bilang fricative ini bunyi geseran, guys. When you produce this word, it can be continuous, ya. Kamu kalau kamu tidak berhenti, ini bisa terus menerus. Maksudnya bunyinya itu bisa kita teruskan. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah bunyi fricative, artinya bunyi, kalau saya bilang bunyi terusan, ya. Oke. And affricate means bunyi gesekan ya. Di sini ada 2 bunyi yang sebenarnya yang bergesek atau disatukan. Bunyi te dan dengan sh, itu kalau disatukan bunyinya jadi c, ya. Bunyi de dengan j ini kalau disatukan bunyinya jadi j, ya. Oke. Nah, jadi itu namanya affricate. Approximate itu disebut dengan approximate diantara, sering kita sebut juga dengan semi vowels, ya. Coba kamu bunyikan bunyi seperti ada bunyi vowel dan juga ada bunyi di situ, ya. Schwa ya. Oke, jadi ada 2 bunyi di situ disebut dengan semi vowels, ya, tapi di dalam manner of articulation disebut dengan approximate. Oke, nasal. Nasal berarti yang berhubungan dengan bunyi yang berhubungan dengan bunyi yang dikeluarkan dari hidung. Coba rasakan ya, ketika when we produce the sound of ya, can you feel it that the sound passes through your nose? Oke, ada pertanyaan di sini. Does the air flow through both nose and mouth? Apakah memang dua-duanya kita gunakan, mulut dan hidung? Yes. Ya. That's called nasalization or nasal sounds. Oke. Ya. Lateral disebut L juga disebut dengan bunyi lateral. Artinya bunyi itu sebenarnya keluar dari ujung lidah kita yang kiri dan kanan. Coba. Kalau kamu rasakan itu pelan-pelan, bunyi itu keluar dari kiri kanan ujung lidah kita. Ya. Tapi bukan ujung lidah, samping lidah, tapi ujung lidah kita itu front of the tongue, tip of the tongue itu menyentuh alveolar ridge, ya. Approximate tadi sudah dijelaskan ya, seperti bunyi semi vowel, ya. Oke. Place. Nah, place kita sudah mungkin sudah 2 minggu ini kita jelaskan tentang place, ya. Artinya posisi di mana organ bicara kita itu mengeluarkan bunyi, ya. Organ bicara apa yang kita gunakan, posisinya, ya. Biasanya kalau di depan ini disebut dengan lips, ya, karena berhubungan dengan bibir. Nah, teeth, gigi, ya, ada upper teeth, ada lower teeth. Nah, yang di tengah ini yang berhubungan dengan tengah lidah yang akan nanti berhubungan dengan palate ini disebut dengan palatal. Ya. Nah, sebelum palatal di sini tadi belakang gigi atas itu disebut dengan alveolar ridge. And velum berhubungan dengan anak tekak yang tadi, ya. Seperti kalau kita menyebutkan bunyi ge tadi, coba kamu rasakan. Ge, ya. Jadi bunyinya ada di belakang dan berhubungan dengan anak tekak. Ge. Sedangkan kamu bandingkan dengan glottal. Glottal itu seperti bunyinya itu yang memang tidak ada blok, ya, tidak ada gangguan. Coba, gitu. Karena itu semuanya bunyinya itu keluar dari rongga tenggorokan kita, ya. Nah, itu namanya glottal.
Ya kalau velar tadi ke, ge. Ya sama ya. Oke, jadi yang ini apa terms ini apa namanya kita harus istilah-istilah ini kita harus tahu ya. Bilabial, labiodensal, densal, alveolar, palatal, velar, glottal. Oke. Nah, ini yang tadi bentuknya. Nah, disebut dengan bilabial berarti upper teeth and lower teeth. No, upper lip and lower lip ya. They touch together ya. B ya. Okay, when we use our teeth, yeah, we we produce the sounds t, the, s, z. Ya, no alveolar ridge. Kalau teeth itu tadi yang t, da, ya, t, da. Okay. And tadi yang alveolar ridge sudah ya, alveolar ridge yang z, alveolar ridge dengan lower teeth ya. Ya, ta. Oke. Oke, palatal yang tadi. Ya, ini yang tadi. J, ya. Z, j, sh. Ya, semuanya itu disebut dengan palatal sounds. Velum atau velar itu disebut ge. Ya. Ini disebut dengan place of articulation. Oke. Oh, ini ini masih still place of articulation. Yeah, we go on to the next sounds. That's kita langsung ke pembagian dari konsonant yang berhubungan dengan tadi manners ya. Plosive. Nah, plosive berarti berhubungan dengan dua bibir ya. B ya. And then plosive itu juga berhubungan dengan alveolar. T, d ya. And plosive itu berhubungan dengan palatal. Palatal tadi ini velar ke, ge, palatal berarti z ya, z. Yang sekali bunyi j ya, oke, j ya. J dengan j. Oke. Itu plosive. And then velar tadi ke, ge. Oke, voicing. Nah, voicing berarti ini gampang banget. Coba langsung rasakan apakah vocal cords atau pita suara kamu itu menggema atau tidak. Ini biasanya memang ada pasangannya ya, selalu berpasangan p dengan b. Coba kamu rasakan p dengan b ya. Sepertinya kalau mengucapkan b kita juga butuh energi, sedangkan kalau mengucapkan bunyi p itu tidak perlu energi. Maksudnya tidak sebesar energi ketika kita mengucapkan bunyi b. Dan pita suara di sini menggema, guys. Coba kamu rasakan pelan-pelan. B. Sedangkan ini tidak menggema. Tapi sama-sama plosive, guys ya. Sama-sama ada letupan. Ya, makanya disebut dengan bilabial plosive sounds, ya. Kalau ditanya is it voiceless atau voiced? Kalau yang voiceless p, yang voiced yang b. Jadi dua konsonan pair ini, p-nya yang voiceless, b-nya yang voiced. Tetapi manner-nya sama, ya, sama-sama plosive dan place of articulate-nya sama, ya, bilabial. Nah, seperti itu. Jadi dia berpasangan. Nah, c dan d yang digunakan itu adalah alveolar ridge, ya. Tetapi dia juga stop, guys. Stop langsung disebut dengan stop itu sama dengan plosive ya, guys. Coba. C, d langsung selesai dia. Voiced kalau kita mengucapkan bunyi d. Tapi kalau mengucapkan bunyi t, itu namanya unvoiced. Jadi meskipun ini berpasangan c dan d, manner dan place-nya sama, cuman ada dua pembagiannya, voiced dan unvoiced. Gitu ya. Oke, sedangkan yang berpasangan lagi ada yang velar sounds, ada k dengan g. K disebut dengan voiceless atau unvoiced, g disebut dengan voiced. Ya. Sama-sama manner-nya sama-sama velar, ya. Manner-nya sama-sama
stop atau plosive, tapi place-nya juga sama velar, tapi voice-nya berbeda. Ada yang voiceless, ada yang voiced, gitu ya. Oke, itu yang berpasangan, teman-teman. Jadi ini selalu disebut dengan consonant pair ketika berhubungan dengan b. Pin, gitu ya. Oke, tin, din, tip, ya. Kate, gate, ya. Cuman bedanya itu yang satu voiceless, yang satu voiced. Oke, recap. Kita mengulang kembali. Saya ulang kembali ya. Oke, hanya singkat materi kita hari ini. Coba diingat, lips, labio, ya. Teeth atau dental, ya. Alveolar atau disebut dengan alveolar ridge. Oke, ini disebut dengan palatal, palate. Ada hard palate, ada soft palate. Velum disebut dengan velar juga, ya. Nah, ini disebut dengan glottal. Nah, di bawah ini kalau ada gambar seperti bola 2 disebut dengan vocal cords, ya. Pita suara. Oke, itu saja teman-teman. Ini hanya, ya, coba ucapkan ya. Kamu ucapkan di situ pipe, ya. Ini pipe. Kata pipe, good, ya. Pipe. Ini disebut dengan unvoiced, p. Nah, ingat, p berarti ada 3 kategori. Kalau voice dia masuk ke kategori unvoiced atau voiceless, ya. Unless sama ya guys. Bilabial berarti yang digunakan itu place-nya itu digunakan adalah 2 bibir. P. Stop artinya bunyinya langsung lepas begitu saja atau plosive, ya. Oke, sedangkan b adalah yang voiced, ya. Sama-sama menggunakan sama-sama manner-nya adalah stop, sama-sama place-nya bilabial, tapi yang ini voiced, yang p-nya voiceless. Oke. Coba ucapkan kata baby. Coba. Baby. Baby. Thank you. Nah, ini pasangannya di atas kita lupa ya. Ini langsung ada contohnya. Dengan guys. Coba. Dengan coba. Dengar nggak? Dengan waktu saya presenting seperti ini nggak kelihatan ya muka saya, teman-teman. Kelihatan? Enggak, Pak. Coba lihat mulut saya ya. Kayaknya. Nah, kalau ini kalau saya ajarkan seperti mengucapkan bunyi kata thank you. Jadi bunyi TH itu yang voiceless. Tapi kalau kamu mengucapkan sama-sama TH, 2 huruf TH, cuman yang ini seperti mengucapkan bunyi them. Nah, sama-sama TH, tapi yang satu yang voiceless, thank you, dengan them, that, the, ya. Nah, biasanya untuk yang demonstrative pronoun itu kita bunyinya the, ya. Oke. Nah, itu bunyinya dengan ya. Yang satu voiceless, yang satu voiced. Manner-nya sama place-nya sama. Sama-sama disebut dengan bilabial, itu place-nya. Sama-sama obstruction-nya disebut dengan fricative. Ya, bunyi geseran. Nah, ini juga bunyi geseran, fricative. Dan manner-nya itu labiodental, means that we use our lips and our teeth. Tetapi yang satu adalah voiceless. Coba ucapkan. Coba. Gak ada yang bersuara. Oke. As in fine, life. Coba. As in fine and life. Fine. Oke, kalau yang ini very and clever. Very clever. Nah, yang clever. Itu voiceless, yang itu yang voiced. Ya, ingat ya, tapi satu pasang dia karena manners dan place-nya sama, gitu ya. Oke, ini tadi dengan the. Nah, kita ke c dan d tadi ya, sudah saya jelaskan. Bunyi c itu ada kata toilet dan di d itu ada d, ya. Nah,
dengan z. Itu yang voiceless, yang z itu bunyi voiced. Manner sama place-nya sama-sama alveolar dan fricative. Bunyi sh dengan sh itu juga manner-nya sama, place-nya sama, cuman yang satu unvoiced. Ketika kita mengucapkan bunyi sh itu tidak bergetar vokal cord kita, tapi kalau mengucapkan bunyi sh as in measure, di situ bunyi ada getaran. Oke. Ya, teman-teman, demikian penjelasan saya. Coba nanti kalian pelajarin lagi mengenai hal ini. Banyak penjelasan di internet. Yang penting saya secara detail tadi explain it into bahasa Indonesia so that it can be easier for you to understand about English consonant sounds. Oke, tidak perlu rehat. Jadi saya akhiri kelas ini. Sebelumnya saya minta buka kamera. Teman-teman, buka kamera. Ayo, biar tidak perlu lagi menunggu lama. Open the camera, please. Saya boleh tanya nggak, Pak? Oh, boleh. Nanti UTS-nya kayak gimana ya, Pak? Halo? Lah, share-nya keluar gimana? Lah. Kayaknya ya, bentar. Nah, serunya. Kok saya terlempar ya? Oke, siapa yang mau tanya? Ya, nggak apa-apa ya, sedikit berisik ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita UTS-nya kayak seperti apa ya? Langsung. Misalkan saya coba sebutkan contoh alveolar ridge. Bunyi S itu voiced atau voiceless seperti itu. Langsung ya, gampang. Materi hari ini sepertinya lebih banyak nanti pertanyaan saya. Oke. Juga nanti vowel ya. Kita mungkin minggu depan vowel dulu deh biar lengkap, vowel and consonant. Konsonan sudah, berarti minggu depan vowels. Vowels juga penjelasan sebentar, cuman hanya melihat nanti ada tabelnya. Nah, dari itu tabel kita penjelasannya mungkin 15 menit hanya dengan satu gambar gitu ya. Hanya perlu latihan. We need to train our tongue. Kalau kita nggak train, nggak ingat. Ada selain pertanyaan mengenai soal, ada yang lain? Nggak ada. Oke, saya ambil foto ya. Yang terlihat di kamera hanya beberapa, but that's fine. Okay, I'm counting into 3. Please give your best smile. 1, 2, 3, go. Laptop saya kok gambarnya pecah ya. Jadi tidak jelas wajah cantik dan ganteng kalian itu. Sekali lagi ya, one more shot please. Okay. Ya. Yeah. One more shot. Okay. 1, 2, 3, go. Oke. Selalu saya akan kirimkan ke kalian. Siapa tahu ada yang mau jadikan sebuah kenangan indah nantinya ya. Oke, teman-teman, I want Rivo to lead the prayer for today. Please. Okay, sir and friends, before we close this class, let's pray together. Thank you, God. Thank you, Jesus. We just finished our class. Please bless us and Mr. Gunawan for teaching us today. And we're going back to our own activity. Bless us the whole day throughout our activity. In the name of Jesus, we pray to you. Amen. Amen. Guys, thank you. As always,